Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 5, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2, pengalaman di tempat bermain. Oke, kalian persiapkan buku kalian. Nanti di tengah video ini akan ada pembahasan soal yang terkait di buku kalian masing-masing. Jadi siapkan buku paket tema kalian ya semuanya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada gambar anak-anak sedang bermain ya. Oke, kita baca bersama-sama. Benny anak yang baik. Benny memiliki banyak teman. Benny dan teman-teman bermain bersama. Banyak permainan yang dimainkan bersama, seperti permainan galah, asin dan kasti. Juga drama kupu-kupu dan egrang batok kelapa. Benny dan teman-teman selalu mematuhi aturan permainan ya. Jadi ketika kalian bermain selalu ikuti aturan permainan tersebut ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita akan memasuki di pembelajaran 1. Oke. Di pembelajaran 1 nanti kita belajar apa saja? Di pembelajaran 1 kita akan belajar tentang penggunaan kata maaf dan mengukur panjang benda ya. Nah, tetap masih kita akan belajar tentang mengukur panjang benda. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah sebuah gambar di mana siswa-siswi sedang bermain ya. Oke, kalian amati tersebut. Ada kegiatan apa ini? Olahraga ya pasti ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini ada teksnya, kita baca bersama-sama. Hari ini Benny masuk sekolah. Bel istirahat berbunyi. Benny dan teman-teman berhamburan keluar kelas. Kemudian Benny dan teman-teman bermain gobak sodor. Permainan ini dilakukan di lapangan. Ketika bermain, tanpa disengaja Benny menyenggol Udin. Udin pun terjatuh. Benny dan teman-teman segera menolong Udin. Benny merasa bersalah. Benny langsung meminta maaf ke Udin. Udin pun memaafkan Benny. Kemudian Benny mengajak melanjutkan permainan. Jadi ketika ada permainan, melakukan permainan, kalian tidak sengaja menyenggol teman kalian atau membuat teman kalian sampai jatuh. Nah, kalian sebagai anak yang baik, segeralah meminta maaf ya. Berani meminta maaf. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada soal ya. Ada soal. Oke, nomor 1 sampai 3 kita baca dulu soalnya yuk. Apa isi cerita di atas? Terus nomor 2, sebutkan permainan yang dilakukan Benny dan teman-teman. Nomor 3, kapan permainan itu dilakukan? Oke, teacher bahas bersama ya. Jawabannya seperti ini. Apa isi cerita di atas? Benny dan teman-teman bermain gobak sodor. Nomor 2, sebutkan permainan yang dilakukan Benny dan teman-teman. Permainannya adalah permainan gobak sodor. Nomor 3, kapan permainan itu dilakukan? Ketika jam istirahat berlangsung atau saat jam istirahat ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, ada soal di nomor 4 dan nomor 5. Mengapa Benny meminta maaf kepada Udin? Dan nomor 5, apakah Udin memaafkan Benny? Oke, jawabannya adalah
Mengapa Benny meminta maaf pada Udin? Karena sudah menyenggol Udin sampai jatuh ya. Nomor 5, apakah Udin memaafkan Benny? Ya, Udin memaafkan Benny ya. Jadi ketika kalian bermain, sekali lagi ketika kalian membuat teman kalian jatuh atau membuat teman kalian menangis, teman kalian harus segera meminta maaf ya. Itu adalah contoh sikap siswa yang berani dan yang baik ya, terpuji. Oke, teacher lanjutkan. Nah, di sini ada teks percakapan. Kita baca ya. Benny menyenggol Udin. Itu judulnya. Ketika bermain, Benny tidak sengaja menyenggol Udin. Benny pun meminta maaf kepada Udin. Benny berkata, "Maafkan saya, Udin. Saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi." Udin pun menjawab, "Tidak apa-apa, Benny. Saya sudah memaafkan. Lain kali hati-hati ya." Benny pun berkata kembali, "Lain kali saya akan berhati-hati." "Oh ya, bagaimana menurutmu permainan tadi?" Udin menjawab, "Wah, sangat menyenangkan sekali, Ben. Kelompokmu dapat menang 2 kali." Benny menjawab juga, "Semoga besok dapat bermain lagi ya." Oke, itu adalah percakapan Udin dan Benny ya. Jadi saling memaafkan dan meminta maaf. Sangat indah sekali ya. Jadi kalian ketika berbuat salah harus secepatnya meminta maaf, dan yang diminta maaf itu harus juga mau memaafkannya. Oke, lanjut. Sebutkan peristiwa yang terjadi. Oke, apa yuk peristiwanya? Nomor 2, apa yang diucapkan Benny kepada Udin? Oke, teacher bahas ya. 1. Sebutkan peristiwa yang terjadi. Peristiwanya adalah Benny meminta maaf kepada Udin karena sudah menyenggol Udin sampai jatuh. Nomor 2, apa yang diucapkan Benny kepada Udin? "Maafkan saya, Udin, saya tidak sengaja menyenggolmu." Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nomor 3, 4, dan 5. Nomor 3, pertanyaannya adalah mengapa Benny meminta maaf kepada Udin? Nomor 4, siapa yang memaafkan? Nomor 5, kesimpulannya, kamu telah melakukan kesalahan. Tindakan apa yang harus kamu lakukan? Oke, kita jawab bersama-sama di nomor 3. Mengapa Benny meminta maaf kepada Udin? Benny tidak sengaja menyenggol Udin ketika bermain ya. Tuh ya, jawabannya Benny tidak sengaja menyenggol Udin ketika bermain. Nomor 4, siapa yang memaafkan? Udin pastinya ya. Dan nomor 5, apa yang kamu lakukan setelah kamu membuat kesalahan? Yaitu harus berani meminta maaf ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada sebuah gambar pensil dengan mistar atau penggaris ya. Nah, kita baca bersama-sama. Lani mempunyai pensil. Kemudian Lani mengukurnya dengan penggaris. Panjang pensilnya adalah 8 cm. Selanjutnya, Lani mengukur tepi meja belajarnya. Lani mengukurnya dengan meteran. Panjang tepi meja belajarnya adalah 1 meter. Jadi ingat, alat ukur yang telah kita pelajari untuk satuan panjang kemarin ada 2 ya, untuk benda yang pendek sama benda yang lumayan panjang. Kalau yang panjang menggunakan meteran, kalau yang benda kecil atau yang pendek menggunakan mistar atau penggaris. Oke, teacher lanjutkan. Nah, ini ada pengingat ya, harus diingat kalian. Satuan untuk mengukur panjang benda ada 2 macam.
Yang pertama sentimeter, yang kedua ada meter ya. Sentimeter dituliskan atau disingkat dengan cm. Meter disingkat dengan m. 1 meter sama dengan 100 cm. Ya, jadi ketika dituliskan 1 m sama dengan 100 cm. Seperti itu ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada soal nih. Kita bahas bersama ya. Panjang pintu kamar 2 meter. 2 meter sama dengan titik-titik centimeter. Yang kedua, panjang bambu 400 cm. Panjang bambu tersebut sama dengan titik-titik meter. Yang ketiga, panjang halaman rumah 1000 cm. 1000 cm sama dengan berapa meter? Oke, kita bahas bersama ya. Kita mulai di nomor 1. Oke, nomor 1 panjang pintu kamar tadi 2 meter. 2 meter sama dengan berapa sentimeter ya? Oke, jawabannya jika 1 meter sama dengan 100 cm, maka 2 meter sama dengan 2 dikali 100 cm sama dengan 200 cm. Atau menggunakan cara yang lain seperti 2 meter sama dengan 100 ditambah 100 seperti itu ya, yang seperti di video pembelajaran sebelumnya ya. Oke. Jadi 2 meter sama dengan 200 cm seperti itu ya. Kita lanjutkan. Nomor 2, panjang bambu 400 cm. Panjang bambu tersebut sama dengan berapa meter? Jawabannya adalah jika 100 cm sama dengan 1 meter, maka 400 cm sama dengan 400 dibagi 100. Ya. Sama dengan 400 dicoret nolnya, dibagi 100 dicoret nolnya juga, tinggal 4 dibagi 1 ya. Jadi nolnya itu sama-sama dicoret 2 ya. Sehingga sama dengan 4 meter. Jadi 400 cm sama dengan 4 meter ya. Oke, kita lanjutkan. Panjang halaman rumah 1000 cm. 1000 cm sama dengan berapa meter? Jika 1 cm adalah 1 meter, maka 1000 cm dibagi 100. Jadi nanti dicoretnya sama-sama 2 angka 0 ya. Di 100, di 1000 juga dicoret. Jadi tinggal 10 dibagi 1 sama dengan 10 meter. Jadi 1000 cm sama dengan 10 meter. Seperti itu ya. Nah, nanti kalau ada yang masih bingung bisa tanya ke teachernya ya. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan gambar berikut. Ukurlah panjang gambar benda-benda tersebut. Gunakan penggaris untuk mengukurnya. Urutkanlah benda-benda dari yang paling panjang ya. Oke. Ini ya bendanya. Oke, kita lanjutkan ya. Jawabannya adalah seperti ini ya. Sudah teacher kasih angka, kalian tinggal menyimak saja. Oke, kita lanjutkan. Benny dan Udin biasa bermain kubak sodor. Permainan tersebut dilakukan ketika jam istirahat. Benny selalu berhasil memenangkan permainan. Benny mengekspresikan itu seperti kayak menunjukkan sikap. Nah, seperti contoh gini, ketika
kalian melihat pemain sepak bola menyetak gol ya, mereka pasti selebrasi, mengekspresikan gerak ya, tubuhnya digerakkan. Seperti kayak melambaikan tangan, terus ada yang berjoget, ada yang mengangkat kakinya, berlompat-lompat, girang gembira ya, seperti itu. Jadi Benny mengekspresikan dengan gerakan berikut. Nah, ini contoh gerakannya ya. Jadi melambai-lambai tangan, terus dia merundukkan tangannya ke depan, terus angkat tangannya, terus ke belakang lagi, terus diputar-putar ya. Nah, bila diberikan musik atau diiringi dengan musik ya, maka gerakan ini akan menjadi suatu gerakan tari ya. Jadi seperti itu. Oke. Dilanjutkan ya. Nah, itu tadi adalah pembelajaran pertama ya. Oke. Kita akan melanjutkan pembelajaran kedua. Di pembelajaran kedua kita akan belajar tentang penggunaan kata maaf lagi. Yang kedua adalah nilai Pancasila, sila keempat ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Sekarang adalah jam pembelajaran olahraga ya, jam pelajaran olahraga. Benny dan teman-teman bermain bola kasti. Permainan ini dilakukan di lapangan. Permainan sedang berlangsung. Benny melemparkan bola ke arah Lani. Lani, ayo tangkap bola operanku. Lani menjawab, aduh. Ternyata operan Benny terlalu kuat. Akhirnya mengenai kepala Lani. Benny, maaf Lani, saya terlalu kuat melemparnya. Lani menjawab, tidak apa-apa Benny, aku juga kurang siap menangkap operanmu. Benny berkata, terima kasih Lani, aku berjanji lain kali akan lebih hati-hati saat mengoper bola. Lani menjawab juga, ya Benny, ayo lanjutkan permainan ini. Nah, di dialog ini, jadi dialog itu adalah percakapan antar dua orang ya atau lebih. Di sini ada Benny dan Lani. Dialognya tentang Benny yang meminta maaf kepada Lani ya. Karena tanpa sengaja bola yang dilemparkan mengenai ke kepalanya Lani. Oke, akhirnya Lani apakah memaafkannya? Ya kan? Di akhir ya, itu tidak apa-apa gitu ya. Oke, jadi sama seperti tadi ya, Benny yang menyenggol Udin. Nah, sekarang Benny yang melemparkan bola terlalu kuat hingga mengenai kepalanya Lani. Seperti itu, oke? Lanjut. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini adalah kegiatan tentang musyawarah atau rapat ya, berdiskusi ya. Bagaimana kalau bermain bola kasti? Nah, oke, baiklah teman-teman, kali ini bermain bola kasti. Terus lanjut, semuanya bilang setuju. Nah, perilaku ini sesuai dengan sila keempat di Pancasila ya, yaitu tentang bermusyawarah ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalian masih ingat sila keempat kan? Nah, pasti masih ingat ya bunyinya bagaimana. Nah, berikut ini adalah nilai Pancasila sila keempat. 1, tidak egois. Jadi kita tidak boleh egois atau menang sendiri. Nomor 2, toleransi. Nah, nomor 3, menghargai pendapat orang lain. Maksudnya menghargai pendapat orang lain bagaimana? Yaitu adalah kita jika ada teman yang berpendapat kita dengarkan ya, kita apresiasi ya. Oke. Nomor 4, hasil musyawarah atau diskusi atau rapat mengutamakan kepentingan bersama. Jadi tidak boleh egois. Nah, ketika kalian misalkan pemilihan ketua kelas, nah
itu juga sama ya. Jadi hasilnya ini untuk semua kelas, warga kelas ya. Oke, nomor 5, mengadakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Oke, nomor 6, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan atau hasil tadi diskusi. Nomor 7, bersikap ikhlas dengan hasil keputusan. Jadi misalkan ada pemilihan ketua kelas, misalkan ada Naro dan Acal ya. Nah, Naro dan Acal ini sama-sama menjadi calon ketua kelas. Ternyata yang terpilih adalah Naro. Nah, Acal pun harus ikhlas ya. Nah, itu adalah contoh bersikap ikhlas dengan hasil keputusan. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, itu tadi pembelajaran 1 dan 2. Nah, kita telah belajar tentang permintaan maaf dan nilai sila keempat ya. Terus ada mengukur panjang benda juga tadi. Nah, semoga pembelajaran hari ini di video kali ini bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar. Kurang lebihnya teacher mohon maaf. Teacher akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.